Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam pencaksilat. Sahabat silat dimanapun berada, bertemu lagi dengan kami tim Silat Edutainment bersama saya Coach Ari Faizal. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi terkait pengalaman ataupun pengetahuan mengenai satu hal yang substansial, yaitu pemanasan, peregangan ataupun stretching serta pendinginan. Pemanasan dan stretching serta pendinginan banyak daripada atlet ataupun pesilat sering menganggap remeh ataupun menyepelekan hal tersebut. Padahal sebenarnya secara konsep fisiologi olahraga yang namanya pemanasan, peregangan dan pendinginan itu satu hal yang sangat mutlak ataupun harus dilakukan secara serius dan penuh dengan kesungguhan. Karena secara fisiologis efek dari pemanasan ataupun stretching itu memiliki efek yang sangat menunjang untuk penampilan terutama pada saat latihan inti. Pemanasan secara definisi merupakan satu hal ataupun satu kegiatan sebelum melakukan aktivitas fisik ataupun aktivitas olahraga untuk mempersiapkan tubuh secara fisiologis dan secara psikologis. Jadi pemanasan tidak hanya sekedar kita mengoptimalkan fungsi tubuh, tapi juga memiliki efek secara psikologis. Pemanasan dan stretching pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, tujuan secara generalnya, secara umumnya, yaitu untuk mempersiapkan tubuh untuk melalui aktivitas yang secara intensitasnya lebih tinggi. Tapi secara detailnya, pemanasan dan peregangan itu memiliki fungsi yang berbeda. Pemanasan itu fungsinya untuk meningkatkan suhu tubuh. Karena dengan terjadinya peningkatan suhu tubuh di dalam tubuh kita, efek fisiologis yang dihasilkan itu sangat banyak dan memberikan manfaat untuk kesiapan tubuh kita menghadapi aktivitas latihan yang secara intensitas meningkat. Salah satu ciri tubuh kita sudah mengalami peningkatan suhu tubuh, yaitu sudah keluarnya bintik-bintik keringat di permukaan kulit kita. Jadi dalam konsep fisiologi olahraga, bahwa adanya peningkatan suhu tubuh 1-2 derajat Celcius itu akan memiliki efek fisiologis yang baik untuk kita melanjutkan ke latihan inti ataupun aktivitas yang lebih berat ataupun intensitas lebih tinggi. Pemanasan membantu menyiapkan tubuh untuk latihan ataupun berolahraga dengan peningkatan suhu tubuh. Efek dari peningkatan suhu tubuh salah satunya terjadinya vasodilatasi pembuluh darah. Yang kedua, melebarnya saluran pernapasan. Yang ketiga, meningkatnya cairan sinovial. Cairan sinovial itu cairan yang mengisi persendian kita. Jadi kadangkala kalau misalkan kita melakukan aktivitas ataupun latihan, badan kita belum panas, itu kita bergerak tidak begitu leluasa ataupun masih agak kaku di persendian kita. Keempat, manfaat dari pemanasan yaitu optimumnya kerja enzim dan hormon. Karena dalam proses metabolisme energi, salah satu enzim yang berperan yaitu enzim ATPase yang berguna untuk memecah ATP menjadi energi. Seperti tadi di awal yang sudah saya bilang, bahwa efek dari pemanasan itu akan berimpact kepada kesiapan tubuh secara fisiologis dan kesiapan tubuh secara psikologis. Jadi manfaat dari pemanasan salah satunya meningkatkan kesiapan mental dari seorang atlet untuk menghadapi yang pertama mungkin latihan ataupun pertandingan yang depannya. Mungkin kita pernah melihat ataupun ada atlet yang memiliki alasan panasnya di babak kedua, panasnya di babak ketiga karena pemanasannya kurang. Memang berpengaruh karena apa? Secara efek fisiologis pemanasan itu tadi yang sudah saya jelaskan, yang memiliki efek yang sangat menunjang terkait tubuh kita menghadapi aktivitas yang intensitasnya tinggi. Nah, selain itu kalau misalkan kita sudah pemanasan yang cukup, akan berimpact juga kepada kesiapan mental. Nah, maka daripada ini atlet sekali lagi jangan pernah menganggap sepele yang namanya pemanasan. Karena pemanasan ini banyak manfaatnya.
manfaat yang secara umum yang sering kita dengar apa? Pemanasan agar tidak cedera. Ya, ini salah satu efeknya juga. Karena apa? Ya, tubuh kita siap untuk menghadapi latihan yang memiliki intensitas atau volume yang tinggi. Tapi di balik itu banyak manfaat-manfaat secara fisiologis ataupun psikologis. Masih terkait pemanasan ya. Pemanasan itu dibagi menjadi dua ya. Ada pemanasan secara internal dan pemanasan secara eksternal. Ya, jadi ada pemanasan dari dalam dan pemanasan dari luar. Nah, pemanasan dari dalam ataupun internal itu didapatkan melalui apa? Ya, aktivitas fisik ya, aktivitas fisik yang low impact ya, ataupun intensitas yang rendah. Ya, bisa dengan melakukan jogging ataupun slow continuous run, bisa dengan aktivitas, bisa sepeda statis, sepeda dinamis, ataupun gerakan-gerakan lainnya yang sifatnya low impact ataupun intensitas yang rendah ya, dan berjalan ataupun mengikuti waktu ya ke arah yang intensitasnya ke menengah. Lalu pemanasan eksternal itu bisa didapatkan yang pertama dari lingkungan ya. Jika suhu lingkungan luar ya itu cukup panas ya, itu bisa membantu terkait meningkatnya suhu tubuh kita ya. Jadi kalau misalkan suhu tubuh kita ataupun lingkungannya sudah panas, secara otomatis suhu tubuh kita itu akan mengikuti ya, meningkat ya. Nanti saya akan jelaskan setelah saya membahas peregangan ya. Jadi pemanasan secara eksternal bisa didapat, satu, suhu tubuh lingkungan yang panas, kedua bisa menggunakan bantuan. Yang pertama dengan sauna ya. Sauna bukan jaket sauna ya, tapi sauna memang ada sarana prasarananya. Lalu bisa dengan obat-obatan ya seperti counterpan ataupun yang lainnya yang sifatnya panas, itu bisa membantu untuk meningkatkan suhu tubuh, tapi efeknya tidak sebanding dengan pemanasan internal ya, lebih memiliki efek yang pemanasan internal memiliki efek yang lebih baik daripada pemanasan secara eksternal ya. Oke, lalu kita membahas ya, sekarang berlanjut ke peregangan ataupun stretching. Nah, peregangan ataupun stretching ini sama satu kegiatan sebelum latihan inti ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ya mengoptimalkan yang namanya range of motion persendian ya. Range of motion itu apa? Keleluasaan sendi untuk bergerak ya. Jadi ini ada kaitannya dengan efek pemanasan tadi ya, terkait meningkatnya ataupun optimumnya sekresi cairan sinovial ya. Jadi ini ada efek pemanasan cairan sinovialnya meningkat, lalu dilanjutkan dengan peregangan ataupun stretching. Jadi peregangan itu membantu mengoptimalkan yang namanya range of motion ya, keleluasaan sendi untuk bergerak. Selain itu untuk membantu otot agar menjadi lebih lentur ya, tidak kaku ya pada saat menjalani aktivitas latihan inti. Stretching ataupun peregangan dibagi dua, ada peregangan secara statis ataupun peregangan secara dinamis ya. Peregangan secara statis biasanya dilakukan dengan berfokus ya, menahan otot hingga berkontraksi mendekati batas jangkauan ya. Batas jangkauannya selama kurun waktu tertentu. Biasanya hitungan 8 ya, bisa 12 detik, bisa 8 kali 12, itu terserah tergantung kebutuhan. Lalu stretching dinamis yaitu melakukan peregangan otot dengan gerakan yang berulang-ulang ya, tanpa menahannya untuk berkontraksi. Nah, jadi stretching statis akan lebih efektif ya, dalam relaksasi otot sebenarnya ya. Sedangkan stretching dinamis ya, membantu meningkatkan fleksibilitas otot dan range of motion dari persendian tersebut. Jadi penempatannya nanti antara stretching statis dan stretching dinamis ya. Stretching dinamis itu lebih cocok diletakkan di awal sebelum latihan inti ya. Sedangkan stretching statis ya yang sifatnya menahan otot itu lebih cocok diletakkan di setelah latihan inti ataupun masa-masa transisi ke recovery ya. Jadi kita jangan sampai keliru ya, karena memang kajian ilmiahnya antara stretching statis dan dinamis,
stretching dinamis itu lebih cocok digunakan pada cabang olahraga yang memiliki karakter kecepatan. Ya, sedangkan stretching statis itu lebih cocok ditempatkan pada akhir latihan, itu untuk mengembalikan tingkat kelenturan otot-otot dan kelentukan dari persendian kita. Nah, jadi tatanannya kita harus tahu juga ya, jangan sampai keliru menempatkannya. Ya, mungkin dari kita masih ada ya yang melakukan hal itu. Ya mudah-mudahan dengan edukasi ini bisa lebih terbuka ya terbuka wawasannya terkait konsep pemanasan, peregangan dan pendinginan. Kalau tadi di pemanasan saya contohkan terkait aktivitas ataupun gerakan yang dilakukannya dengan jogging ya, lalu bisa sepedahan, bisa melakukan aktivitas lain yang sifatnya intensitasnya rendah ataupun low impact, itu bisa dilakukan pada saat pemanasan. Sedangkan untuk stretching ya, jika stretching dinamis ya, bisa dilakukan stretching dinamis yang mungkin teman-teman ataupun sahabat silat sering melakukannya di setiap latihan. Lalu bisa dilakukan dengan penambahan drill teknik dasar dari kebutuhan kecabangannya, yaitu kita berbicara silat ya kebutuhan pencak silatnya, yang tanding drill kebutuhan teknik untuk tandingnya, yang seni drill kebutuhan untuk teknik seninya. Jadi sudah mengarah ke spesifik gerakannya. Lalu kita membahas yang ketiga ya, pendinginan. Ya, pendinginan kalau pemanasan dan stretching ini dilakukan sebelum latihan inti, ya, pendinginan ini dilakukan setelah latihan inti. Ini tahapan di mana transisi untuk recovery. Ya, jadi pada saat latihan inti, apalagi di cabang olahraga kita yang sifatnya berkarakter kecepatan, membutuhkan kecepatan ataupun eksplosivitas, power, ya ini sangat-sangat dibutuhkan yang namanya pendinginan. Pada dasarnya pendinginan ini menurunkan intensitas beban kerja tubuh ya, setelah latihan inti. Nah, tujuan dari pendinginan yang pertama menurunkan denyut jantung. Sudah pasti ya, kalau latihan inti itu intensitasnya pasti akan meningkat dibandingkan awal latihan, yaitu pemanasan dan stretching ya, dan meningkat seiring berjalannya waktu ya, sesuai dengan program yang diberikannya. Lalu yang kedua, memulihkan ya, peredaran darah dan oksigen ke otot. Ya, ini kaitannya dengan oksidasi asam laktat. Ya, jadi dalam konsep fisiologis olahraga, jika kita melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya kecepatan ya dan anaerobik ya, kecepatan anaerobik, itu nantinya akan dihasilkan yang namanya asam laktat. Ya, sebenarnya ada konsep pembentukan asam laktat ya, dari ada anaerobik laktit dan anaerobik alaktit. Ya, kita bahas langsung aja ke asam laktatnya ya, terjadi pembentukan asam laktat. Nah, di sini fungsi dari pendinginan yaitu untuk memulihkan peredaran darah dan oksigen ke otot. Jadi jika ada asam laktat yang memang masih tersimbun, peredaran darah itu akan dibawa ataupun dioksidasi kembali. Ya, dioksidasi di 85% dibawa ke hati ya, dan akan diolah lagi menjadi glikogen ya. Lalu yang ketiga, memompa darah kembali ke jantung sehingga sisa-sisa metabolisme yang dihasilkan setelah latihan itu cepat terbuang ya, oleh aliran darah yang lebih cepat kembali ke jantung. Lalu yang keempat, mengurangi risiko nyeri otot, dan yang kelima, mengurangi tingkat adrenalin ya, yang ada di dalam darah. Karena pada saat latihan ya, tadi yang saya jelaskan di awal bahwa efek dari pemanasan akan optimumnya kerja enzim dan hormon. Nah, disinilah pada saat latihan dengan suasana yang mungkin memiliki semangat ya, dan semangat ada tekanan, itu nantinya akan disekresikan yang namanya hormon adrenalin ya, ataupun epinefrin ya. Nah, jadi hormon adrenalin ini gunanya sebagai energi booster ya, energi booster karena sifatnya yang memacu kerja jantung dan sistem pernapasan. Nah, karena ini dalam konsep metabolisme energi ya. Jadi jika hormon adrenalin ini masih banyak di aliran darah, itu kerja jantung kita pastinya akan masih tinggi ya, kerja jantung dan sistem pernapasan kita. Nah,
Makanya gunanya pendinginan ya ini salah satunya menurunkan tingkat adrenalin di dalam darah. Sahabat silat, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat untuk sahabat silat semua. Bukan bermaksud menggurui, hanya bermaksud berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan demi kemajuan pencaksilat Indonesia, dan pencaksilat bisa lebih dikenal di seluruh dunia. Ya, pencaksilat goes to Olympic. Ya, ini cita-cita kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam pencaksilat.